Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Dengan 3 digit NIM terakhir adalah 003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah praktikum CAD CAM dengan materi printer 3 dimensi, di mana ini adalah tugas 10 pertemuan ke-14. Yang pertama itu kita disuruh untuk membuat desain gantungan kunci nama seperti ini. Selanjutnya kita disuruh buat casing Raspberry Pi yang ada tertera di layar sini, dan selanjutnya kita disuruh untuk mereview file 3 dimensi print. Yang pertama kita akan membuat nama 3 dimensi. Saya akan memakai aplikasi SolidWorks. Pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih posisinya yang front plane. Kita pilih sketch. Selanjutnya kita buat link kotak memakai corner rectangle. Kita buat, kita ukur bebas ukurannya seberapa aja. Mungkin kita pakai ukuran 80 mm saja yang di atas, sedangkan yang kirinya itu kita pakai 25 saja. Setelah itu kita ke fitur, kita pilih extrude boss. Kita akan memakai ukuran 15 mm saja. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik sketch. Kita gambar menggunakan line, center line, buat garis bantu di titik tengah sini. Kita buat garis bantu untuk membuat nama. Setelah itu kita pilih smart dimension, kita ukur jaraknya antara bawah sini mungkin 5 mm saja. Selanjutnya kita klik OK. Terus kita buat namanya menggunakan teks. Kita pilih coversnya yang bagian bawah sini. Selanjutnya kita namakan. Namanya bebas, terserah. Selanjutnya kita pilih use document. Kita ganti fontnya menggunakan bebas sih. Saya menggunakan font Times New Roman. Dikit bold, kita pilih points. Ukurannya juga bebas. Saya menggunakan ukuran yang 36. Klik OK. Terus kita pilih ke tengah. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu biar namanya itu muncul atau menjadi 3 dimensi, kita adjust. Kita pilih ukurannya itu 5 mm saja. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengfillet bagian sisi ujung-ujungnya. Kita fillet sisi ini, sisi bawah, sisi samping yang kanan, terus sisi bawah yang kanan ini. Kita ukurannya menggunakan 8 mm saja. Oke. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita bolongkan saja. Kita pilih circle. Kita sketch dulu, kita pilih sketch. Sebentar, exit sketch dulu. Kita pilih ini, kita pilih sketch. Setelah itu kita pilih ini,
gambar set. Kita fitur, nah ekstraknya kita pilih yang drop all biar bolong ke sampai belakang, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita kasih warna saja. Menggunakan edit appearance. Warnanya bebas, kita kasih colornya mungkin warna merah. Kita define aja biar agak tidak gelap banget. Kita warna merah. Sebentar, kepencet. Define. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan pindahkan ke aplikasi Flashprint, yang dimana untuk mencetak gambar gantungan namanya ini, kita save dulu di aplikasi SolidWorks, kita save as, lalu kita beri nama desain, nama ya dimensi. Nah, tipenya itu adalah STL. Kalau mau dibuka di Flashprint, kita save, kita klik yes. Nah, setelah itu kita buka Flashprint-nya, kita buka aplikasi Flashprint. Setelah itu kita pilih file. Nah, pilih yang sudah kita desain tadi, kita open. Sebentar. Nah, sudah seperti ini. Sudah masuk ke dalam kotak, tinggal kita cetak di mesin alat printingnya. Selanjutnya, setelah proses desain di aplikasi SolidWorks dan settingan di software Flashprint sudah selesai, langkah selanjutnya adalah cetak desainnya menggunakan alat printer khusus yang sudah disediakan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses pencetakan menggunakan FlashForge 3D printer adalah memasukkan memory card yang sudah berisi file desain 3 dimensi ke dalam slot memori yang tersedia pada perangkat printer tersebut. Setelah printer dinyalakan dan antarmuka utama muncul, pilih menu Print, lalu masuk ke folder Print Today untuk menampilkan daftar file desain yang telah tersimpan. Selanjutnya, pilih file yang ingin dicetak, kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Print and Edit. Untuk melakukan pengaturan tambahan sebelum proses pencetakan dimulai, pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa suhu telah diatur ke dalam 210 derajat Celcius yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu kita. Selanjutnya, suhu tersebut merupakan suhu yang ideal untuk sebagian besar jenis filamen. Nah, setelah suhu mencapai angka yang sudah ditentukan, printer akan mulai mencetak objek secara otomatis sesuai dengan desain yang kita buat. Dan kita hanya perlu memantau proses supaya memastikan hasil cetakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
sini saya akan membuat video tutorial cara membuat casing Raspberry Pi. Langkah pertama kita harus mendownload materi yang di Google Drive terlebih dahulu, di mana kita disuruh untuk mendownload video nomor 121, suruh menonton video 121 sampai dengan 132. Lalu mendownload materi-materi yang sudah diberikan, yaitu Raspberry Pi. Selanjutnya kita buka file terlebih dahulu, kita sudah mendownload materi tersebut, kita buka terlebih dahulu materinya, yaitu ini. Nah, udah nih, nggak pakai muka. Tuh, saya kuasa terlebih dahulu. Nah, karena kita sudah download di Google Drive tadi, untuk buka yang komponennya itu kita dari awal yang ini kita tinggal bikin penutup atau casing atas dan casing bawah. Langkah pertama kita pilih insert komponen, lalu kita klik yang new part. Setelah itu kita pilih bagian yang bawah. Lalu kita pilih posisinya yang bagian sini. Nah, setelah itu kita akan convert entities. Yang bagian lingkarannya kita convert entities semuanya. Lalu kita checklist. Setelah itu kita offset entities dengan ukuran 1 mm. Kita convert entities. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke fitur. Kita ke extract base. Nah, kita bikin bagian penyangga bawahnya. Seperti ini. Kita dengan ukuran 10 mm. Terus kita klik OK. Setelah itu, kita kembali ke sketch lagi. Kita pilih sketch. Kita pilih bagian yang ini. Nah, setelah itu kita convert entities lagi bagian dalam dari lingkarannya. Kita convert entities. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita convert entities bagian yang keluar sisi ujung pinggir-pinggirnya. Kita convert entities semua. Terus kita klik OK. Setelah itu kita akan ke offset entities. Kita reverse dulu. Kita reverse. Nah, kita klik. Aduh. Ulang. Kita offset entities. Nah, kita langsung 1,5 mm. Nah, kita checklist. Setelah itu ke fitur. Lalu kita extract base. Nah, pilih select konturnya tuh yang bagian sisi ini dan sisi ini. Setelah itu kita ganti ukurannya menjadi 10. Oh, ukurannya tetap 10 mm. Setelah itu kita klik. Nah, karena ini bagiannya ke bawah, kita akan balikannya ke atas. Kita balik dan ukurannya itu menjadi 1,5 mm. Nah, setelah itu kita checklist. Nah, habis itu kita pilih bagian yang sisi bawah sini, kita sketch. Setelah itu kita, karena ini sudah di convert entities, kita convert entities terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian offset entities. Kita pilih semuanya dengan ukuran 1,5 mm. Terus kita klik OK. Setelah itu kita akan fitur extract base lagi.
Kita pilih bagian sare konturnya yang sini. Aduh. Nah, dengan ukuran 10 mm. Kita ubah arahnya ke atas, terus kita klik OK. Nah, gambarnya sudah seperti ini. Setelah itu kita pilih yang bagian sini, kita sketch. Setelah itu kita pilih yang section view. Nah, section view-nya seperti ini. Setelah itu, karena agar bagian bawah ini kelihatan, kita klik OK. Kita extract yang ini. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita view-nya kita lihat dari yang atas ini. Nah, setelah itu kita akan buat garis di bagian sininya sesuai dengan agar apa namanya? Sesuai ininya. Kita mau ke sketch, lalu kita ke corner rectangle. Nah, kita buat garisnya mungkin dari sini saja. Nah, dari sini sampai ke bagian sini. Sini. Nah, kita checklist. Setelah itu kita ke fitur. Lalu kita bagian extract cut. Nah, dia maka akan seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, section view-nya kita ini terlebih dahulu. Nah, dia maka akan seperti ini. Kita kembali seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita bagian face yang kita atas, insert komponen, new part. Nah, kita pilih bagian yang ini. Setelah itu, kita convert entities. Nah, sudah convert entities. Setelah itu kita ke fitur, extract base. Nah, kayak gini dengan ukuran 10 mm. Oh, maaf, dengan ukuran 20 mm. Nolek. Nolek, Cok. Nah, dengan ukuran 20 mm. Nah, sudah seperti ini, kita checklist. Nah, setelah itu kita akan ke bagian sininya kita tambahkan, karena ini tidak menutupi si komponen dalamnya. Kita pilih ini, kita ke sketch, kita lihat. Nah, setelah itu kita ke convert entities. Nah, kita ke fitur, lalu kita ke extract base. Kita tambahkan menjadi 20. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Sudah menutupi. Lalu kita pilih bagian yang face
ini, kita ke sketch, lalu ke section view. Setelah itu kita klik. Nah, sudah seperti ini, kita klik oke. Kita pilih yang extract. Nah, kita view over ininya di bagian sini. Setelah itu, kita bikin ke sketch, bikin kotak lingkaran dari tiap-tiap kotaknya. Nah, lingkarannya itu bebas, sesuai dengan yang penting di luar dari ini. Kita bikin garisnya. Yang ini juga. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK. Mungkin kita bisa ke bawahin. Nah, setelah itu kita ke fitur, kita extract cut. Nah, kita extract cut ke sini, kita klik OK. Kita lihat, maka dia seperti ini. Selanjutnya, kita pilih bagian yang ini. Kita pilih sketch. Nah, kita section view lagi. Arahnya tuh kita klik OK. Sudah extract. Nah, lalu kita untuk view orientation-nya pilih yang bagian ini. Nah, dia akan kayak gini. Setelah itu kita buat garis lagi. Yang penting lebih dari part USB ini. Kita bikin garisnya. Yang ini juga. Dan yang ini bikin ini. Kita bikin sesuai ininya. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita ke fitur, lalu ke extract cut. Kita klik OK. Selanjutnya kita ini lagi. Nah, maka dia sudah terlubangi. Setelah itu, sudah terlubangi. Kita bikin bagian case atasnya. Lalu kita pilih. Nah, bagian yang ini kita pilih sketch. Kita pilih sketch. Di situ kita pilih yang kita pilih convert entities. Kita klik OK. Kita pilih fitur extract bus.
Nah, dia maka akan seperti ini dengan ukuran 1,5 mm. Kita klik OK. Nah, dia maka akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan fillet bagian sisi ininya, sampingnya. Kita ke fillet dengan ukuran 3 mm. Nah, kita fillet. Sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke jadiin edit komponen. Nah, kita jadi assembly lagi. Nah, dia maka akan bolong seperti ini. Nah, sudah bolong seperti ini, maka casing untuk Raspberry-nya sudah selesai. Tinggal kita save terlebih dahulu. Kita save. Nah, maka dia akan tersave. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview file 3 dimensi printing yang sudah saya download, di mana saya memakai website yang https://thanks.com. Langsung saja kita buka filenya. Saya menyimpan di download di review 3 dimensi. Kita buka file yang pertama, kita disuruh untuk mereview 5 file yang berbentuk tipe STL. Langsung saja kita buka gambar yang pertama. Sebentar, kita tunggu. Kita zoom. Nah, gambar model 3 dimensi berbentuk karakter hewan ini yang bertanduk dirancang menggunakan aplikasi CAD seperti SolidWorks dan kemudian diolah di flash aplikasi FlashPrint untuk dicetak menjadi 3 dimensi. File desain ini awalnya diekspor dalam format STL, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi FlashPrint ini untuk dilakukan stitching. Stitching itu yaitu proses membagi model menjadi lapisan-lapisan tipis serta menambahkan support ini pada bagian yang menggantung seperti tanduk, telinga, dan tangan si karakter hewan ini. Karena model ini memiliki banyak detail kecil dan bagian yang menonjol, fitur auto support sangat berguna untuk mencegah kegagalan saat percetakan. Setelah semua pengaturan selesai, file disimpan dalam format DX atau G-code agar dapat dibaca oleh printer 3D dan dicetak dengan hasil yang optimal. Nah, selanjutnya file kedua itu kita buka. Yang file kedua itu model 3 dimensi yang menunjukkan gambar bentuk wajah tersenyum. Bentuk ini itu sangat sederhana kita buatnya, yang terdiri dari 2 lingkaran sebagai mata dan 1 garis lengkungan sebagai mulut yang ditampilkan di aplikasi FlashPrint. Desain ini kemungkinan besar dibuat di aplikasi SolidWorks dan diekspor ke dalam format STL sebelum dimasukkan ke dalam FlashPrint untuk proses stitching atau proses percetakan. Karena bentuknya sangat tipis dan datar di permukaan, model desain ini tidak memerlukan pendukung atau support, yang dimana sebelumnya itu kan ribet untuk membuat telinga segala macam. Nah, untuk desain kali ini tuh tidak memerlukan support saat proses pencetakan, sehingga proses cetak ini lebih mudah waktunya, lebih efisien waktunya ketimbang yang model sebelumnya. Nah, file selanjutnya itu adalah file yang ketiga berbentuk head keychain. Sebentar. Nah, kita ignore. Nah,
Selanjutnya ini model 3 dimensi yang menampilkan objek kecil dengan bentuk menyerupai karakter atau makhluk lucu yang sedang duduk, yang ditampilkan oleh aplikasi Flashpen ini. Model ini dibuat menggunakan software CAD seperti aplikasi SolidWorks, lalu diekspor ke dalam format STL dan diimport ke Flashpen. Garis merah ini, garis yang merah-merah ini, yang di sekeliling objek menandakan area batas cetak atau permukaan kontak pertama dengan platform printer. Karena bentuknya memiliki detail yang kecil seperti telinga, mata, dan lekukan mulutnya, maka diperlukan support. Nah, agar support ini gunanya untuk tidak gagal saat percetakan nanti. Setelah pengaturannya selesai, file akan dikirimkan dan disimpan ke dalam bentuk format DX atau G-code juga bisa. Nah, lalu bisa untuk dilakukan percetakan. Nah, selanjutnya itu ada file yang keempat. File keempat ini saya memilih sheet clicker. Kita klik dulu filenya sebentar. Nah, kita klik ignore. Kita zoom. Desain yang keempat ini saya buat bukan saya sih. Saya memilih desain ini yang berbentuk seperti sandal atau hiu bisa dibilang. Nah, model ini awalnya dirancang menggunakan software CAD yang bernama SolidWorks, yaitu aplikasi teknik yang banyak digunakan untuk membuat desain. Lalu diekspor ke dalam format STL agar bisa masuk ke dalam aplikasi Flashprint ini, agar bisa dicetak ke dalam 3D printer. Nah, hasil hasil Flashprint ini kemudian disimpan dalam format GX atau G-code. Model yang saya pilih ini tergolong cukup rumit karena memiliki bentuk yang lengkungan, terus menonjol, dan bagian atasnya seperti ada sayap. Nah, hal ini perlu menggunakan fitur yang namanya support agar saat pas percetakan nanti tidak gagal. Selanjutnya, desain kelima. Desain kelima itu saya pilihnya yaitu stitch clicker. Kita zoom out. Nah, ini kayak bentuk stitch di kartun-kartun gitu. Saya pilih. Nah, model ini menampilkan kepala karakter dengan bentuk menyerupai tokoh kartun, lengkap dengan detail dan wajah di dua detail telinga dan matanya dan serta hidungnya. Desain ini dibuat menggunakan software CAD seperti SolidWorks, lalu diekspor ke dalam bentuk format STL. Nah, karena ini bentuk detailnya sangat rumit dan sangat detail, kita perlu menggunakan support agar tidak gagal saat percetakan nanti. Dan kemungkinan rata-rata yang memakai support ini durasi percetakannya itu sangat lama.